Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah untuk kita bersama agar tetap semangat di dalam belajar. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang landasan pendidikan. Dan bagaimana implementasinya landasan pendidikan ini dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Dan apa saja landasan-landasan pendidikan ini, macam-macamnya, insya Allah kita akan pelajari di pertemuan kali ini. Nah, mari kita mulai pertemuan kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, landasan pendidikan dan implementasinya, di sini kita akan membahas apa saja yang akan kita bahas dalam landasan pendidikan. Itu kita akan bahas pengertian dari landasan pendidikan itu apa sih? Kemudian fungsi dan tujuan dari landasan pendidikan itu apa? Nah, kemudian apa sih macam-macam landasan pendidikan itu? Dan yang terakhir, bagaimana landasan pendidikan itu yang tadi yang bermacam-macam kita implementasikan di dalam dunia pendidikan. Nah, baik kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pengertian dari landasan pendidikan ya. Nah, pendidikan kalau kita lihat itu adalah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dengan makhluk hidup dan semua yang ada di bumi. Seperti halnya binatang ya, seperti halnya binatang belajar ya, itu lebih menggunakan instingnya dalam prosesnya. Nah, sedangkan kalau manusia itu belajar, dia menggunakan akal dan pikirannya. Nah, untuk apa? Untuk wasilah pendewasaan dirinya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada pula sebagai anak itu dia akan menerima pendidikan dari orang tuanya. Dan peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak-anaknya. Semenjak dari kandungan sampai dengan memasuki usia sekolah, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, pendidikan ini adalah satu kegiatan belajar mengajar. Jadi ada guru yang ada murid yang belajar dan ada guru yang mengajar. Yang di dalamnya ada pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan yang diturunkan dari satu masa yang melalui proses pembelajaran, penelitian, serta kegiatan pelatihan. Nah, apa pengertian dari landasan pendidikan itu? Nah, landasan pendidikan ini, kalau kita artikan secara sederhana, adalah rujukan. Rujukan dari ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan diimplementasikan dalam pendidikan. Oleh karena itu, sebagai sebuah landasan, ya, sebagai sebuah landasan, maka harus menjadi dasar dari nilai-nilai atau operasionalisasi sistem pendidikan.
sebagaimana halnya dasar atau pondasi rumah yang menjadi kekuatan utama suatu bangunan sehingga mampu berdiri kokoh dan kuat. Jadi landasan pendidikan itu ya harus menjadi dasar nilai atau operasionalisasi sistem pendidikan. Gitu. Karena dia akan menjadi pondasi yang kuat seperti apa? Seperti pondasi rumah yang menjadi kekuatan dari bangunan itu sendiri. Sehingga rumah itu bisa berdiri kokoh. Bahkan Yatimah menjelaskan dalam bukunya ya menegaskan bahwa secara runut itu landasan itu merupakan suatu dasar. Nah, jadi landasan ini merupakan suatu dasar. Dasar apa? Landasan ini. Dasar landasan merupakan suatu dasar, tumpuan atau tempat pijakan. Oleh sebab itu, landasan pendidikan itu menurut Yatimah berupa tempat tumpuan, titik tolak atau dasar pelaksanaan dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan ini suatu dasar atau pondasi yang menjadi tempat acuan dalam suatu sistem pendidikan. Nah, di sini di bab landasan pendidikan ini ya, kita akan menyajikan pemahaman tentang pertama konsep dasar dan fungsi dari landasan pendidikan. Kemudian bagaimana berbagai sudut pandang kajian atas landasan pendidikan yang dipadukan dalam model pendekatan struktural landasan pendidikan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pendalaman penalaran tentang peristiwa pendidikan. Nah, itu ya. Yang keempat, selanjutnya bagaimana implementasi dalam pendidikan. Pendekatan struktural landasan pendidikan. Nah, apa implementasi dari dalam pendekatan pendidikan struktural landasan pendidikan itu? Nah, itu ada landasan psikologis contohnya, kemudian landasan filsafat, landasan sosiologi, budaya, antropologi, ekonomi. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Apalagi dan legalistik. Nah, berdasarkan model pendekatan struktural landasan pendidikan ini ya, maka dikembangkanlah semacam anatomi landasan pendidikan. Anatomi itu susunan ya. Anatomi landasan pendidikan ini dimaksudkan untuk memisah-misahkan antara landasan pendidikan, melainkan untuk memberikan peluang. Kenapa ini kemudian di-sekat-sekat begitu ya, dibagi-bagi. Ini memberikan peluang pada masing-masing landasan agar lebih mudah dikaji dan dikembangkan. Akan tetapi harus selalu diingat bahwa keterpisahan ini ya antar landasan ini tidak mendukung bagi pemahaman yang menyeluruh mengenai landasan pendidikan. Maka peristiwa pendidikan itu harus selalu dipahami dalam keterkaitan. Ada keterkaitannya, ada dinamikanya, dan kerumitannya dengan berbagai keunikan kehidupan manusia selaku partisipan dari pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih apa sih pengertian dari landasan pendidikan ini, ya. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang fungsi. Fungsinya apa sih landasan pendidikan ini dan tujuannya apa? Nah, fungsinya landasan pendidikan ini karena pendidikan adalah satu hal yang sangat bermakna apabila disandingkan dengan kekayaan yang melimpah, ruah, nah, penghasilan yang besar jika tanpa ilmu, dasar pengetahuan,
dan pengelolaan pemakaian akan terbuang sia-sia. Kemudian bagaimana ilmu pengetahuan dan kemampuan akan didapatkan, yaitu melalui proses dari kegiatan yang berasal dari pendidikan. Nah, apa fungsinya dari landasan pendidikan ini? Landasan pendidikan berfungsi ada 4 poin. Pertama, fungsi dari landasan pendidikan itu fungsi yang pertama itu dasar utama yang sangat kuat dan berkeadilan untuk pendidikan. Seperti halnya yang menjadi landasan hukum pendidikan. Jadi fungsi landasan pendidikan ini, fungsinya yang pertama menjadi dasar utama yang kuat dan berkeadilan. Kita punya landasan. Nah, itu untuk dasar yang kuat dan berkeadilan untuk pendidikan. Yang kedua fungsinya, fungsi dari landasan pendidikan ini sebagai titik ukur kualitas pendidikan yang dimiliki satu negara sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Nah, yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan agar sesuai dengan pakem dan tidak disalahgunakan. Dan yang keempat, fungsi dari landasan pendidikan ini adalah sebagai pijakan atau tolak ukur pendidikan dalam melakukan praktik pendidikan. Nah, setelah kita tahu fungsinya, kemudian ada tujuannya. Untuk apa sih tujuan landasan pendidikan ini? Nah, tujuan landasan pendidikan itu bertujuan untuk satu, bertujuan untuk yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat. Tujuannya agar menyampaikan bahwa pendidikan itu menjadi hak manusia tanpa syarat. Semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pemerataan pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas bagi seluruh manusia. Nah, yang ketiga, terjaganya hak pendidikan. Seluruh kalangan tanpa terkecuali. Mau miskin, mau kaya, semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Ini tujuan landasan pendidikan. Yang keempat, pendidikan bertujuan itu untuk memajukan dan membantu manusia untuk terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, setelah kita tahu tujuan, setelah kita tahu fungsinya, kita tahu tadi pengertiannya, apa itu landasan pendidikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui belajar bersama apa saja sih macam-macam dari landasan pendidikan itu. Banyak sekali nih. Kira-kira ya ada 8 yang bisa ditulis di sini ya. Ada 8 macam-macam landasan pendidikan. Macam-macam pijakan atau akar dalam dasar pendidikan itu menyatakan terdapat beberapa hal. Pertama, ada yang disebut dengan landasan filosofis. Macam-macam landasan pendidikan yang pertama itu ada landasan filosofis. Dasar pertama, dasar dari pendidikan itu ya landasannya adalah filsafat gitu ya. Landasan filosofis. Landasan filsafat dalam pendidikan itu berupa landasan yang berkesinambungan dengan arti atau hakikat dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menelaah permasalahan penting dalam pendidikan. Kemudian, bagaimana pendidikan itu sendiri? Untuk apa pendidikan diperlukan? Kemudian apa saja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan? Itu landasan filosofisnya. Ya, landasan filosofis dalam pendidikan itu berupa landasan yang bersinambungan dengan arti atau hakikat dalam pendidikan yang punya tujuan untuk menelaah permasalahan penting pendidikan, kemudian bagaimana memecahkannya. Nah, filosofis kalau kita lihat
itu satu landasan yang berarti filsafat. Kata filsafat atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Philein berarti mencintai. Dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Nah, filsafat itu menerjemahkan menjadi sesuatu yang ekstrim, namanya menyeluruh dan konseptual, yang diharapkan dapat mewujudkan rancangan berupa kehidupan dunia. Rancangan filosofis mengenai hidup manusia dan dunia pada yang lazimnya bersumber dari beberapa faktor. Ada yang bersumber dari kepercayaan serta tingkah laku yang didasarkan pada satu agama. Ada yang kedua, faktornya adalah rancangan filosofis mengenai hidup manusia. Nah, itu faktornya yang kedua, pengetahuan yang menggunakan daya pikir manusia sendiri. Nah, filsafat di posisi pada keduanya, kawasan definisi keyakinan tetapi tak sebanding dengan intelijen. Karena filsafat biasanya datangnya dari kecemasan, kebingungan, serta keraguan karena mengandalkan akal pikiran manusia. Nah, pandangan filosofis berkenaan dengan satu hal yang tertera dalam pendidikan mungkin dapat berpikiran bebas serta membuka pola pikir sampai seluas-luasnya. Nah, filsafat sebagai pemikiran yang distinktif, yang berupa yang formal berupa akal atau epistemologi tentang benar dan salah, perilaku tentang baik dan buruk, juga tentang estetika keindahan serta sosial dan sistem ketatanegaraan. Nah, apresiasi yang dilaksanakan oleh berbagai agen filsafat seperti logika, epistemologi, kemudian perilaku, keindahan, metafisika, dan lain-lain, biasanya itu lebih dominan dampaknya pada dunia pendidikan. Karena pada dasarnya, kaidah-kaidah dan kebenaran-kebenaran hasil pemikiran tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan. Maka filsafat ini berperan penting dalam bidang pendidikan karena berkaitan dengan hasil kajian. Contoh antara lain tentang keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini, gitu ya. Masyarakat dan kebudayaan, dependensi manusia sebagai makhluk hidup yang akan berhadapan dengan berbagai tantangan, sehingga sangat perlu pemikiran yang mendalam terhadap pekerjaan pendidikan, terutama filsafat pendidikan. Maka reaksi-reaksi tinjauan dalam filsafat tersebut yang pertama berupa tentang rancangan pemikiran masyarakat dunia. Nah, begitu besar impresinya terhadap pendidikan. Ada aliran-aliran filsafat yang khusus dia juga membahas tentang pendidikan, ya. Contohnya ada filsafat naturalisme, kemudian idealisme, pragmatisme, kemudian ada esensialisme, ada perennialisme, ada pragmatisme dan progresisme, dan ada juga rekonstruksionisme. Nah, ini dalam filsafat pendidikan, pemikiran-pemikiran dalam pendidikan. Kita akan temukan itu di mata kuliah filsafat pendidikan, ya. Itu landasan pertama. Jadi landasan pertama itu landasan filosofis, betapa pentingnya filsafat di dalam dunia pendidikan. Karena bisa memecahkan masalah-masalah terjadi dalam pendidikan. Yang kedua, landasan macam-macam landasan pendidikan ini ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu di mana satu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan mendelegasikan sosiologi antara lain signifikansi pendidikan dengan perspektif masyarakat lain. Itu mempelajari bagaimana tanggung jawab pendidikan dan kebudayaan,
Bagaimana hubungan sistem pendidikan dan proses yudiksi sosial dengan kekuasaan lain. Yang ketiga membahas tentang tanggung jawab pendidikan nih. Bagaimana dalam mengupayakan dan memajukan proses sosial dan perubahan kebudayaan. Ya, selanjutnya yang keempat hubungan antar jenjang sosial. Yang kelima menjadi tanggung jawab pendidikan formal dan non formal. Itu meliputi yang berhubungan dengan ras, kebudayaan, dan kelompok masyarakat lainnya. Nah, itu kalau kita lihat landasan uh, pendidikan dari macam yang kedua itu landasan sosiologis. Nah, atau yang kedua dari landasan sosiologis ini bisa kita lihat dari Asosiasi Rakyat Indonesia sebagai dasar sosiologi dalam sistem pendidikan nasional. Nah, itu masyarakat itu menjadi satu perkumpulan manusia yang memiliki berbagai ciri utama. Itu bisa kita lihat. Nah, dari situ landasannya. Ciri utamanya apa nih? Ciri utamanya bahwa Asosiasi Rakyat Indonesia itu sebagai dasar sosiologi dalam sistem pendidikan itu, masyarakat ini menjadi satu perkumpulan manusia yang memiliki berbagai ciri utama. Ciri utamanya apa saja? Pertama, adanya komunikasi antar warga masyarakat. Yang kedua, pola perilaku aturan hukum, adat istiadat, dan norma yang berlaku. Dan yang ketiga, adanya rasa julukan yang membelenggu warga masyarakat. Nah, itu landasan yang kedua dari macam-macam landasan pendidikan. Ada landasan sosiologis. Dan yang ketiga, kita masih di sini. Yang ketiga ada landasan apa nih? Kultural. Landasan kultural ini apa sih artinya? Kultur, budaya ya dalam pendidikan itu terdapat keterkaitan dan timbal balik. Jadi kultur budaya ini dapat dilestarikan. Nah, menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan cara memberikan atau mentransfer kebudayaan dari turunan ke penerus bangsa dengan tujuan pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Dasar kultur ini wujudnya berupa sebuah peradaban untuk pemikiran dan karya manusia beserta hasil karyanya. Sehingga semua itu akan selalu berkaitan dengan pendidikan terdahulu sampai sekarang. Serta belajar mengajar akan berarti luas agar dapat terwujud. Belajar mengajar akan berarti luas agar dapat terwujud dengan cara satu, ya, di landasan kultural ini. Pemikiran seperti konsep, gagasan, nilai, dan lain-lain. Yang kedua, pelaksanaan yang terstruktur dari pemikiran manusia di kalangan masyarakat. Serta yang ketiga, berupa hasil nyata, bentuk, berupa benda hasil karya seni. Contohnya, ya banyak karya seni anak bangsa. Nah, dalam Undang-Undang Sisdiknas itu dijelaskan, yaitu suatu pendidikan itu bertumpu pada kebudayaan masyarakat, kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, di mana kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam dan kaya akan kebudayaannya semakin kokoh. Jadi kenapa landasan kultural ini menjadi sebuah landasan? Karena ya itu tadi, satu pendidikan itu bertumpu pada kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Itu dalam Undang-Undang Sisdiknas. Di mana kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam ini dan kaya akan kebudayaannya itu bisa semakin kokoh. Jadi kebudayaan nasional sudah seharusnya dipandang sebagai dasar perkembangannya lebih fleksibel. Sehingga semakin kuat kesatuan bangsa di suatu negara akan sesuai dengan Bhinneka
sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu landasan yang kedua, adalah landasan kultural, budaya. Dan yang kedua tadi, landasan ketiga tadi kultural. Nah, sekarang yang keempat itu ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini berarti pendidikan itu tidak terlepas dengan spiritual seseorang. Yang melandasi dasar psikologis itu berupa satu bagian yang penting di pendidikan. Pada dasarnya, landasan psikologis ini merupakan bentuk dari pemahaman setiap orang, itu lebih spesifik kepada proses perkembangan serta saat kegiatan belajar mengajar. Landasan psikologis yakni berupa pola pikir peserta didik, terutama yang bertautan dengan perspektif kejiwaan, yang menjadi faktor kesuksesan dalam pendidikan. Maka psikologi memberikan informasi atau kebutuhan dalam kehidupan pribadi manusia pada gejala-gejala yang berkaitan dengan segi kepribadian. Nah, Abraham Maslow mengatakan ada tingkatan kebutuhan manusia itu menjadi 6 kategori. Pertama, keperluan akan fisiologis. Fisiologis itu berarti keperluan dalam bertahan hidup. Seperti contohnya makan, tidur, istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, Abraham Maslow itu menyebutkan ada keperluan rasa aman. Jadi yang pertama tadi fisiologis, yang kedua keperluan rasa aman. Seperti menginginkan terus-menerus membutuhkan rasa aman dan bebas dari kekhawatiran. Yang ketiga, tingkat kebutuhan manusia itu menurut Abraham Maslow ada keperluan akan rasa cinta dan pengakuan. Nah, itu berupa kebutuhan kasih sayang dalam lingkaran, ya. Dan yang keempat, tingkatan kebutuhan manusia itu adalah keperluan akan akulturasi diri. Kebutuhan akan kelebihan yang dimiliki. Mengakulturasikan diri. Nah, yang kelima, itu keperluan akan untuk memahami. Keperluan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu teknologi. Nah, itu keperluan kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, ya. Nah, jadi ya, ada 6 keperluan fisiologis itu menurut Abraham Maslow. Kemudian keperluan rasa aman, kemudian keperluan akan rasa cinta, keperluan akan pengakuan, gitu ya, keperluan akan akulturasi diri, ya, dan terakhir keperluan akan untuk pengetahuan. Itu untuk keperluan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu teknologi. Nah, runutan peserta didik menjadi dasar psikologis seseorang yang berkelanjutan dari dalam kandungan sampai dengan berakhirnya kehidupan sebagai perubahan yang berjalan maju atau berjalan mundur. Dalam hal tertentu, tumbuh kembang seseorang itu sejatinya berupa perkembangan kepribadian. Supaya dapat mewujudkan kepribadian yang mantap dan mandiri, maka psikologis inilah menjadi salah satu landasan dari landasan pendidikan. Nah, itu landasan yang keempat. Kemudian landasan yang kelima ada landasan ilmu dan teknologi. Jadi macam-macam landasan pendidikan itu, yang kelima landasan ilmu dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat menjadi berbagai istilah yang perlu dipelajari supaya lebih jelas makna dan kedudukannya, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Nah, pemahaman atau knowledge
adalah sesuatu yang didapatkan melalui berbagai cara dan mengalihkan terhadap realitas, penalaran atau rasio, intuisi, dan wahyu atau ilham. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi salah satu landasan dalam pendidikan, karena dengan ilmu dan teknologi ini menjadi dasar bagaimana manusia bisa memahami apa yang belum dia pahami. Nah, selanjutnya macam-macam landasan pendidikan yang ke-6 ini ada landasan ekonomi. Nah, setiap biasanya tidak dapat manusia itu tidak dapat terlepas dari berbagai kebutuhan perekonomian. Sebab kebutuhan dasar manusia itu membutuhkan sandang, pangan, dan keamanan yang didapatkan dari kegiatan ekonomi. Nah, dunia, bahkan Indonesia saat ini tidak akan terlepas dari masalah dunia politik, melainkan juga masalah dari perekonomian yang sangat kredit. Nah, faktor ekonomi itu sendiri sangat berkesinambungan dengan sumber daya manusia. Maka ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pendidikan adalah human investment atau upaya penanaman modal pada diri manusia. Nah, itu kalau kita lihat pendidikan dari landasan ekonomi. Jadi investasinya, investasi terhadap diri sendiri. Bagaimana investasi terhadap diri sendiri? Yaitu dengan melakukan pendidikan itu. Investasi diri sendiri. Nah, pendidikan pada dasarnya diarahkan agar menghasilkan tenaga yang produktif. Ini kalau dan profesional dalam menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Itu kalau kita lihat dari landasan ekonomi. Bahwa pendidikan itu diarahkan menghasilkan tenaga yang produktif dan profesional dalam menghasilkan suatu produk. Kalau kita lihat pendidikan dari landasan ekonomi. Kalau kita lihat dari segi yang lain, itu beda lagi. Nah, itu macam-macam landasan pendidikan. Nah, yang keenam itu landasan ekonomi. Jika pendidikan dilihat dari dasar ekonomi. Yang ketujuh ada landasan historis. Pendidikan itu landasan monumental. Historis itu sejarah ya. Monumental atau sejarah dalam pendidikan itu merupakan perangkat pemikiran dan praktik terdahulu yang menjadi tolak ukur sistem pendidikan nyata yang terstruktur sampai ke masa yang akan datang. Nah, pendidikan saat ini tidak akan tercapai begitu saja, tetapi terus berkesinambungan dari pendidikan terdahulu. Maka dalam keterkaitan tersebut, rumusan pemikiran serta praktek pendidikan yang terdahulu yang dilihat positif serta berguna itu akan tetap dipertahankan. Sedangkan pemikiran serta praktik dalam pendidikan yang terlihat tidak layak dan tidak terpakai atau terbuang, sehingga dapat dipakai atau dikembangkan menjadi berbagai pemikiran dan praktek pada masa lalu. Nah, landasan terdahulu pendidikan di Indonesia diantaranya berupa landasan monumental dari berbagai zaman pendidikan, seperti zaman purba, ya kalau kita lihat dari sejarah, kalau lihatnya kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Muslim, kemudian pengaruh Portugis dan Spanyol, bagaimana kemudian ada kolonial Belanda, kemudian pendudukan Jepang, ada pendidikan di periode 45 sampai 69, kemudian pendidikan pada masa PJP 1 dari tahun 45 sampai 93, itu landasan historis dari landasan pendidikan. Jadi tidak akan terlepas pendidikan itu dari sejarah. Maka dikatakan yang bagusnya, yang positifnya tetap dipertahankan, yang kurang baiknya, kurang layaknya itu bisa diperbarui dengan yang lebih layak, gitu ya.
Nah, itu landasan historis, landasan sejarah pendidikan. Nah, yang ke-8 ada landasan religius terakhir ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan beragamaan ini, berkeyakinan atau keimanan peserta didik itu menjadi dasar harapan dari pendidikan untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah. Nah, ini landasan religius. Kalau kita lihat pendidikan dari landasan religius. Nah, tidak hanya berakhlakul karimah, tapi beriman dan bertakwa serta berkepribadian yang dapat dicapai secara optimal. Maka pendidikan religius berupa dasar yang paling penting. Landasan religius ini ya berupa dasar yang paling penting dalam landasan pendidikan. Sebab kenapa? Sebab manusia, bumi, dan seluruh isinya, serta agama sendiri, Allah yang menciptakan. Nah, bahkan dalam pendidikan itu setiap peserta didik itu wajib mengikuti pendidikan agama atau memiliki keyakinan dalam hidupnya. Sebab harapannya pendidikan agama diharapkan menjadi penyumbang pemikiran yang produktif dan kerjasama dengan kebutuhan zaman yang semakin mendigitalisasi. Nah, pendidikan agama itu merupakan hak setiap peserta didik. Nah, tidak hanya satu bangsa atau ormas agama tertentu. Setiap manusia yang punya agama itu berhak mendapatkan pendidikan agama. Itulah ke-8 macam-macam landasan pendidikan, macam-macam landasan, kebijakan dari pendidikan. Nah, tadi yang pertama ada apa? Landasan filosofisnya bagaimana pendidikan itu, landasan sosiologisnya berpijak pada sosiologis itu gimana, kemudian landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmu dan teknologi, ekonomi, historis dan religius. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari landasan pendidikan itu? Tadi ya sebagian sudah dicontohkan bagaimana implementasinya dalam pendidikan. Ada implementasi landasan filosofis. Nah, dalam landasan filosofis ini, ya, karena filsafat pendidikan ini merupakan hasil kontribusi dari pemikiran dan perenungan sampai yang paling dasar mengenai pendidikan, maka landasan filosofis pendidikan ini itu isinya seperangkat pemikiran yang mendalam yang dijadikan tolak ukur. Landasan filosofis dalam pendidikan ini sesungguhnya itu merupakan satu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh satu aliran-aliran tertentu. Terdapat hubungan dan pengaruh antara pemikiran dalam hal filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Nah, landasan filosofis pendidikan bukan hanya berisi pemikiran tentang pendidikan al-kadarnya, melainkan berisi tentang pemikiran yang memiliki tujuan pendidikan. Karena dalam filsafat itu ada aksiologi. Aksiologi itu berbicara tentang tujuan apa, manfaatnya apa. Nah, itu. Nah, dalam landasan filosofis pendidikan juga memiliki berbagai aliran. Beda-beda aliran. Tadi yang sudah disampaikan di awal. Ada perennialisme, naturalisme, dan seterusnya. Nah, implementasi muncul dari berbagai macam aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofis itu, pendidikan sendiri dikenal dengan adanya dasar filosofis pendidikan, tadi idealisme, ada realisme, ada pragmatisme. Nah, dengan tujuannya masing-masing. Gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana implementasi dari landasan sosiologis? Nah, dasar sosiologi dalam pendidikan itu berupa sebuah bentuk penjabaran ilmiah dalam proses kemasyarakatan dan pola interaksi sosial dalam organisasi pendidikan. Nah, implementasi dalam landasan sosiologis
Itu diantaranya bisa dengan cara diadakannya kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah seperti kelas, kantin, perpustakaan, dan lain sebagainya, serta kegiatan peserta didik dalam merapihkan kelas dalam bentuk kelompok yang juga mengajarkan kerjasama yang baik terhadap peserta didik. Itu implementasi dari landasan sosiologis dalam pendidikan. Yang ketiga, bagaimana implementasi landasan kultural ini dalam pendidikan? Nah, setiap kejadian dalam pendidikan adalah bagian dari hasil peristiwa budaya yang telah berlangsung. Hal ini karena pendidikan serta kebudayaan itu punya hubungan yang berkesinambungan. Nah, kebudayaan sendiri bisa melestarikan serta mengembangkan dengan tujuan mewariskannya dari satu masa ke masa. Terus berkelanjutan berproses di pendidikan yang berjenjang juga, baik pendidikan formal, non-formal maupun formal. Nah, landasan kultural sendiri merupakan norma dasar dalam pendidikan yang berasal dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa itu sendiri. Nah, bangsa Indonesia dari sudut pandang keberlangsungan hidup dalam rakyat sosial, berbangsa serta bernegara pada suatu kultural yang memiliki serta lekat pada suatu bangsa. Contohnya dalam pendidikan penerapan pembelajaran PPKN di sekolah formal. Itu implementasi dari landasan kultural. Nah, yang keempat, bagaimana implementasi di landasan hukum? Implementasi landasan hukum, ya, hukum ada ya. Implementasi landasan hukum. Pendidikan itu merupakan suatu peristiwa yang multidimensional yang menyangkut pautkan dengan banyak sekali aspek di kehidupan sosial masyarakat. Nah, maka ini yang keempat, implementasi landasan hukum. Kebijakan, aturan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan pada setiap kalangan masyarakat itu taat pada hukum yang jelas dan sah. Dengan aturan hukum yang berlaku, maka kebijakan, pengendalian, serta peningkatan kualitas pendidikan itulah dapat terhindar dari berbagai gesekan keperluan lain. Nah, adanya aturan-aturan hukum, paling tidak segala bentuk hak dan kewajiban pendidik juga peserta didik itu dapat terjaga. Nah, implementasinya bagaimana pada kegiatan ujian akhir nasional dengan berbagai patokan nilai. Kalau dulu masih ada ujian nasional, ada patokan nilai dan hasil kenaikan kelas peserta didik dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, serta penerapan undang-undang guru dan dosen di perguruan tinggi ataupun swasta, itu implementasi dari landasan hukum. Bagaimana implementasi landasan psikologis? Nah, landasan psikologis, seorang pendidik itu wajib mempelajari tentang psikologi, yakni mempelajari psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi sosial. Jadi ketika menyampaikan materi serta pendekatan yang dipakai pada belajar mengajar itu akan pas dengan tingkat perkembangannya. Si anak umur segini nih cocoknya apa? Nah, itu kita harus tahu sebagai calon-calon guru. Nah, maka landasan psikologis ini sangat penting. Umur segini ini cenderungnya kemana? Bagaimana cara kita mengajarnya? Itu luar biasa ya. Jadi guru itu ya harus memahami peserta didiknya. Nah, implementasinya yaitu pada saat pendidik melakukan konseling agar dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah peserta didik. Kadang kan banyak anak-anak curhat nih tentang masalahnya. Nah, itu kita diharapkan bisa
menyelesaikan berbagai masalah peserta didik. Nah, kebijakan dan aturan untuk mengumumkan prestasi peserta didik di suatu instansi sekolah sesudah ujian itu juga merupakan suatu apa namanya, implementasi landasan psikologis. Kenaikan kelas dan prestasi lainnya sebagai pujian pemberian apresiasi kepada peserta didik yang berprestasi, itu juga merupakan salah satu implementasi dari landasan psikologis. Nah, misalkan juga pemberian beasiswa kepada peserta didik yang memiliki prestasi gemilang, itu juga merupakan implementasi dari landasan psikologis. Nah, selanjutnya yang keenam ada landasan ilmiah dan teknologi. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan ini dan teknologi dalam rangka mewujudkan kekuatan dan keunggulan suatu negara. Maka ini mesti diimplementasikan. Nah, implikasi ilmu teknologi ini dalam pengembangan kurikulum, itu bisa dimasukkan tuh. Pengembangan kurikulum itu seharusnya berfokus pada tingkat kepemahaman berpikir peserta didik guna memahami dan memperbarui produk teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Maka implementasi landasan ilmiah dan teknologi ini penting agar Indonesia secara iptek itu dapat berkembang seperti negara-negara yang lain. Nah, seiring banyak perkembangan iptek yang berpengaruh kepada pengembangan kurikulum pendidikan, yang di dalamnya berisi pengembangan pengajaran, materi pendidikan dalam penggunaan strategi, metode, dan lain-lain. Itu diharapkan dunia pendidikan itu dapat memberikan kepada semua peserta didik agar memiliki kemampuan agar dapat memecahkan permasalahan yang nantinya akan dihadapi melalui berbagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan. Nah, selanjutnya ada implementasi religius. Nah, implementasi religius ini karena dasar religius adalah hal yang paling dasar dari landasan pendidikan, maka asal mula landasan agama atau keyakinan yang dimiliki setiap pendidik, peserta didik adalah landasan yang berasal dari Allah. Nah, keyakinan dalam beragama itu merupakan hak semua pendidikan. Maka implementasinya dalam pendidikan yaitu pada kegiatan instansi itu memberikan pembelajaran pendidikan agama. Baik agama Islam, agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Agar terwujudnya akhlakul karimah, akhlak yang baik, berkarakter, sikap religius pada setiap peserta didik, dan ada kegiatan sedekah, infak, zakat, zakat fitrah bagi yang beragama Islam, agar dapat mendidik peserta didiknya untuk berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah contoh-contoh dari implementasi landasan pendidikan. Tadi yang belum historis. Nah, sejarah nih, bagaimana kita implementasi landasan historis, bagaimana kita mampu mengambil yang baik dan menyaring yang tidak layak dari landasan historis ini, dan ekonomi pun demikian. Nah, itulah contoh dari penerapan landasan pendidikan. Nah, alhamdulillah kita setelah selesai materi tentang belajar bersama tentang landasan pendidikan. Apa saja tadi, pengertiannya, fungsinya, tujuannya untuk apa, kemudian ada macam-macamnya apa saja, dan sampai ke terakhir bagaimana implementasinya dalam pendidikan, landasan-landasan pendidikan itu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.